Selamat malam teman-teman ya. Gua rasa udah cukup lama ya. Harusnya gua bikin video ini setiap minggu gitu. Tapi karena kebetulan ada keperluan gitu ya, jadi nggak sempat dan baru kali ini. Oke, balik lagi gue Salam. Yang belum kenal gue Piki. Eh, untuk video kali ini gue nggak akan kasih materi karena gue rasa teman-teman bisa cari materi yang dibutuhkan gitu ya, itu dari YouTube dan artikel, bisa dibilang dari Google lah, kalian bisa dapat sendiri. Jadi ke depan gue akan sharing terkait teknik entry gitu ya, sejenis atau kita sebutnya trading system gitu, trading system yang teman-teman nantinya bisa pilih dan bisa gunakan untuk pilihan teman-teman trading gitu di pair yang mungkin teman-teman lebih suka gitu atau favorit teman-teman gitu ya. Nah, sebelum dimulai minta tolong untuk subscribe dulu dan like video ini supaya video ini bisa dilihat sama orang lain yang membutuhkan gitu ya, yang mencari kepentingan yang sama gitu. Nah, di materi kali ini atau di video kali ini gue mau nge-share teknik untuk entry, teknik yang luar biasa lah menurut gue, karena udah dicoba dan terbukti kemarin itu XAU drop segitu dalamnya dengan teknik yang gue rasa cukup sederhana. Jadi yang kita butuhin itu hanya exponential moving average 50, trendline, kemudian cara entry dan exit dengan dua apa ini ya, dua indikator lah ya bisa dibilang. Oke, langsung aja ke chart teman-teman ya. Jadi ini chartnya langsung di gold, kita backtest. Ini bukan bukan real time trading. Ini sudah gue bersihin gitu ya chartnya ya, jadi udah nggak ada coret-coretan, karena yang kita butuhin itu tadi cuma EMA 50 dan trendline. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal buka indikator, masukin moving average, pilih 50, pasang. Jadi tampilannya kayak gini. Nah, trendline itu yang mana? Trendline itu yang ini guys, draw trendline. Kalian bisa terserah warna apa, bisa ganti hitam dan seterusnya. Gue lebih suka biru. Kali ini kita bikin pakai warna biru. Sebelumnya gue lebih suka hitam, tapi karena emanya pakai hitam, kita pakai trendline yang berbeda. Oke, materinya dimulai guys. Jadi caranya gini, mungkin teman-teman udah tahu yang namanya supply sama demand gitu ya. Nah, supply sama demand itu area dimana banyak seller untuk supply ya, untuk banyak seller ngumpul di sana untuk siap jualan. Kemudian kalau demand itu zona dimana banyak pembeli, buyer pada ngumpul di suatu area harga gitu ya, dari contohnya ini untuk demand teman-teman ya, untuk demand ini contohnya, dimana ketika dia masuk ke sana langsung dihajar gitu, dihajar naik, walaupun di sini sempat turun gitu ya, tapi dia langsung naik lagi ke atas. Ini contoh untuk demand, tapi kita nggak ngebahas supply sama demand, tapi kurang lebih sama, cuma untuk kali ini caranya agak sedikit berbeda karena ini adalah trading system. Maka rules-nya adalah teman-teman itu kita backtest. Untuk rules-nya teman-teman itu butuh syaratnya EMA 50 dan trendline seperti yang di chart ya. Oke. Jadi gini caranya. Yang fungsinya dari EMA 50 kita untuk memfilter gitu ya, posisi market ada di mana,
lagi ngapain, lagi bullish kah gitu ya, atau lagi bearish kah gitu. Nah, untuk trading sistem menggunakan trendline ini fungsinya hanya untuk menandai teman-teman. Nah, jadi gini. Oke. Rulesnya, gue bakal bikin rulesnya dulu. Teks di sini. Langsung ke rules entry ya. Dan exit deh. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Kok nggak mau digeser? Breakout strategi. Karena kita menggunakan paham breakout, maka rulesnya adalah ketika breakout EMA ketika breakout trend line ke atas, maka buy. Salah bos. Ketika break trend line ke bawah, maka sell. Oke, maksudnya gimana? Jadi gini. Oke, ini gue ratain dulu ya di sini. Gue ratain dulu di sini. Oke. Di sinilah. Oke. Kemudian nah, nggak penting lah ya guys. Kalian bisa screenshot ini rulesnya. Rules entry dan exitnya breakout. Nah, fungsi trendline di trading system kali ini adalah teman-teman itu marking pucuk-pucuknya dari EMA 50. Contoh, ini satu, ini lowestnya. Nah, ini lowestnya. Kemudian ini high-nya. Seterusnya, teman-teman ya. Waduh. Agak susah guys pakai trendline. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kalian harus maksud ininya ya. Jadi gini caranya. Oke, highest-nya sama lowest-nya nah, lagi kita cari lagi contohnya ini. Kalau pakai trendline suka gitu guys. Oke lah di sini. Nah, gini ya. Kita marking lagi, ini juga sama. Oke, random contohnya. Atau kita bisa cari ke sebelah sini. Kita geser jauh ya, biar nggak seolah-olah di setting gitu ya. Ini. Kemudian ini. Kita marking ini. Panjangin supaya tahu maksudnya. Kemudian ini. Nggak bisa guys.
trendline yang nggak mau. Oke, anggap itu. Kemudian ini lowestnya ya. Kita bisa marking lagi ini. Kita bisa marking lagi ini. Susah kali ya kalau pakai trendline ternyata. Tapi teorinya itulah. Jadi gini teman-teman. Rulesnya seperti yang aku bilang tadi, kita menganut paham breakout. Jadi saat kita udah dapat istilahnya itu, kalau di candle patternnya itu kita istilahnya sebutnya swing high atau swing low. Nah, kita itu pakai moving average-nya sebagai bumper gitu. Jadi kita markingin itu highest-nya dari moving average-nya, kemudian lowest-nya dari moving average-nya. Trading system yang kita pakai untuk rules yang ini adalah sistem breakout. Jadi, ketika teman-teman dapat breakout dari pergerakan si candle gitu ya, teman-teman itu bisa follow up langsung sell ataupun buy gitu. Untuk ini case-nya agak risky ya, karena ini drop, powernya luar biasa. Nggak disaranin gitu ya, tapi ya secara win rate cukup lumayan bagus gitu. Nah, kita coba lari ke sini, ke reason yang ini deh. Ini kan yang kemarin nih. Ini ya contohnya. Kita tarik dari sini, trendline. Ini juga sama. Ini juga. Gerak. Nah, susah sekali, bos. Nah, oke lagi deh lah. Nah, jadi caranya gitu. Ketika teman-teman menemukan lowest, kemudian highest dari moving average 50, ya, teman-teman itu harus bisa memutuskan untuk langsung follow up entry ketika terjadi breakout dari trendline-nya. Kenapa? Ini yang gue temukan ketika gue mencoba mengulik materi ini gitu ya, teori yang antara swing, supply, and demand gitu. Jadi ketika terjadi breakout dari contoh yang ini, ketika terjadi breakout dari EMA 50, di mana ini sebelumnya jadi ini kan swing low nih, anggaplah swing low gitu kan, ini lowestnya. Kemudian dia naik, dikoreksi dengan EMA 50-nya gitu ya. Kan ini marketnya turun nih, sampai sini, kemudian dia ngegas sampai atas. Nah, di sini jadi lowestnya, kita marking lagi di sini gitu kan, karena ini jadi lowestnya si EMA 50, pucuk-pucuknya gitu ya. Nah, teman-teman marking kan sudah set gitu. Ketika terjadi breakout, teman-teman harus follow up langsung untuk untuk buy. Teman-teman bisa hitung runningnya itu seberapa banyak gitu, 1800 pips. Oh enggak, 250 pips. Ini luar biasa gitu guys. Nah, berlaku juga ketika sell. Untuk sellnya ya, untuk sellnya juga sama. Ketika terjadi breakout seperti ini, teman-teman diharapkan sell. Tapi ini agak risky gitu ya, resiko, karena ini momentumnya drop gitu. Kalau teman-teman ngambil SL itu untuk rule SL-nya ya, SL-nya itu harus di swingnya terakhir, supportnya atau resisten terdekat gitu. Karena dia breakoutnya jauh gitu ya, dari atas sini sampai sini, luar biasa, dan itu lurus banget. Nggak disaranin untuk entry ketika ini terjadi. Jadi teman-teman mending nunggu.
terjadi breakout lagi, teman-teman bisa pasang SL di sini. Ini kena nih, rugi gitu ya, maksudnya kena stop out gitu, kena SL. Teman-teman bisa, menurut gue teman-teman bisa take test dulu untuk trading system ini. Kalian harus bisa marking dan harus bisa temukan titik loss-nya gitu ya. Contoh yang ini yang keren banget di sini, dia breakout patah, dia langsung drop sampai sini. Ini juga sama, salah tariknya bos. Ini juga sama, ketika terjadi breakout dari pucuknya MA50, dia langsung naik cukup signifikan. Untuk stop lossnya di support terdekatnya, jangan terlalu jauh, mending kena stop loss dikit, kemudian nanti tunggu lagi ada swing lagi dari MA50-nya, baru teman-teman bisa follow up lagi untuk sell ataupun buy-nya. Contoh lagi di sini, gini ya. Nah, oke. Kalau kita hitung rasio 1:1 selalu dapat sih. Contoh nih, ini kan breakoutnya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini kan high guys-nya nih, kita tarik gitu ya. Nah, kalau misalnya masuk di situ, SL-nya kita di mana sih? Itu. Ini kan breakoutnya di sini, guys. Nah, ini breakoutnya di sini nih. Ini kan dari sini nih, ya. Ini dari sini nih. Tapi breakoutnya kan di sini, ya. Ini swing tertingginya MA50 yang kita marking terakhir. Ya kan breakoutnya di sini. Ya, breakoutnya di sini. Maka stop loss kita itu di supportnya. Kalau 15 1000 poin, make sense lah 1:1. Tapi teman-teman mau nggak gitu ya? Oke, 1:1 dapat ya. Contoh lagi, ini adalah resisten terakhir, trendline di atas MA50-nya di sini. Kemudian ini reject, ini breakout. Oke ya, ini breakout ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang gitu ya, ketika breakout terjadi itu, supportnya itu di sini, gini ya, kita entry berdasarkan breakoutnya, di mana breakoutnya terjadi. Katakanlah teman-teman masuk di sini nih, ya, kemudian SL-nya di supportnya terdekat, kan ini breakout di sini. Nah, 1:1 selalu dapat teman-teman ya. 1:1. Contoh lagi, ini. Oke, kita sorry. Ini ya, ini resistennya nih, ini swing tertingginya dari MA50-nya nih. Ini kan ngayul dari sini turun ke sini, ini jadi high case-nya. Kemudian di sini dia koreksi turun ke bawah. Kita tungguin breakout-nya, maka entry-nya itu di sini teman-teman ya. Anggap ini valid breakout. Nah, kita entry di sini deh. SL-nya di sini. Lumayan lebar juga, guys. Resikonya segitu, TP-nya 1:1. 1:1 kena ya. Lagi ini swing low-nya dari MA50 ini tertinggi ya. Ini tertinggi, turun, drop. Kita nggak ngambil turunnya, bos. Ya bisa aja sih sebenarnya ini ya. Ini contoh ya. Ya valid juga sih. Gini ya. Contoh.
Di mana breakoutnya? Breakoutnya di sekitaran sini. SL-nya di support terdekat. TP-nya 1:1. Dapat. Ya, bahkan lebih kalau dilihat dari chartnya. Lagi, kalau teman-teman mau ambil ini sebagai high nya, ya silahkan. Ini berarti teman-teman markingin ini, kasih kayak gini. Tungguin di mana breakoutnya, maka teman-teman bisa masuk ketika terjadi breakout. Anggap closing candle gitu ya, supportnya di situ. Ini TP1-nya. 1:1 selalu dapat, guys. Ini gue pribadi udah backtest sih. Tapi teman-teman harus, sebenarnya ada tambahan lagi untuk konfirmasi apakah gue harus masuk atau tidak gitu ya. Teman-teman itu harus backtest sendiri dan tambahin konfirmasi sendiri rules mana yang harus diikutin gitu. Tapi dengan dua rules ini kita ambil dari lowest sama highest-nya si moving average 50 gitu ya. Dan rules entry-nya itu ketika terjadi breakout, teman-teman akan cukup puas gitu ya untuk dapat 1:1 dengan dijamin sih teman-teman ya. 1:1 itu pasti dapat. Sorry, ini salah nih. Sorry. Nah, ini yang terjadi breakoutnya di sini. Kita ambil yang support terbesarnya. Ini support terdekatnya karena ini ada candle seperti itu ya bentuknya. Maka kita bisa ambil itu sebagai support. Nah, ini delete. Kita ambil 1:1-nya. Dapat, guys. Lagi, ini yang recent ya, ini yang terbaru. Pucuknya moving average kemarin di sini gitu ya. Nah, di sini guys. Terjadi breakoutnya itu di sini ya. Anggaplah seperti itu bentuknya. Kita ambil supportnya di sini. Lumayan juga lebar. Kemarin sih gue nggak sedalam itu untuk SL nya. Ambil di sini, oke. Kemudian gitu ya. Terakhir itu kemarin itu di sini kita capture dropnya itu signifikan banget di sini. Drop signifikan banget sampai sini sedalam-dalamnya. Kenapa gue memutuskan untuk entry sell kemarin gitu ya? Kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu di yang terakhir gitu ya. Di sini teman-teman ya. Kenapa kemarin gue memutuskan untuk spekulasi sell gitu, karena area ini merupakan area sideways yang cukup gue tunggu gitu ya, cukup gue tunggu breakoutnya gitu. Ini istilahnya yang sering gue bilang ini adalah zone play gitu ya. Zone playnya dia udah di breakout di candle yang ini. Kenapa gue memutuskan masuk? Ketika terjadi breakout, fix ini breakout, bertahan, dan ini retest, disinilah gue masuk kemarin. Seberapa dalam kemarin gue TP di sekitaran sini kayaknya guys. 18-15 ya, or so lah di sini nih. Di sini mungkin ya, kemarin dapetnya di sini. Sekitaran 1200 poin. 1200 ya, 1200 poin, 120 pips. Oke. Gitu. Nah, teknik ini exponential moving average 50 dan trendline ini yang udah gue buktikan secara
signifikan di selama 2 bulan terakhir gitu ya sebenarnya. Gue udah backtest ini dan real trading gitu ya dengan akun yang sama di akun real untuk trade-nya, dan cukup bagus untuk penghasilan yang gue dapat gitu. 1 banding 1 dijamin pasti dapat. Cuma syaratnya itu teman-teman harus sabar nunggu breakoutnya. Kalau ini misalnya ini ya, kalau misalnya kita pertegas gitu ya, teman-teman bisa masuk di sini. Ini kan breakout. Ya gini. SL di sini seharusnya ya, tapi kemarin gue sih nggak sedalam itu sih, karena gue yakin langsung naik gitu. Kemarin cuma ini nggak berani. Kemarin sih gue nggak sampai 1 banding 2 ya, 1 banding 1,5 sampai sini kemarin kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah kemarin gue sampai sini deh. Oke, jadi caranya gitu teman-teman ya untuk trading system 1 yang gue share hari ini di video kali ini. Mungkin agak susah untuk ngejelasinnya ya, karena kan gue bingung juga sih untuk di gambarnya gitu ya. Tapi gini teman-teman, trading system 1 ini hanya menggunakan teknik yang cukup sederhana dan sangat sedikit indikator yang digunakan gitu. Teman-teman hanya butuh moving average 50, kemudian teman-teman hanya butuh yang namanya trendline. Trendline bisa digantikan dengan shape ini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa drawing zone gitu, drawing zone kayak gini. Teman-teman bisa ganti warnanya. Misalnya, let's say mungkin yang menarik gitu ya, menarik mungkin hijau gitu ya, karena hijau kan cuan gitu ya. Jadi gini caranya, taruh di untuk zonnya gitu ya, untuk zonnya teman-teman bisa kasih sekitaran 100 poin maksimal, 100 poin maksimal untuk apa namanya, untuk toleransi gitu, valid breakout atau tidak gitu. Trendline mungkin nggak signifikan kalau misalnya teman-teman belum backtest gitu. Kenapa gue pakai trendline di materi ini? Karena gue udah bolak-balik pakai. Kenapa gue memutuskan pakai trendline bukan pakai zone? Tapi untuk mengurangi kesalahan buat teman-teman yang baru mulai dengan menggunakan trading system yang yang gue share ini, disarankan teman-teman pakai rectangle gitu ya, pakai shape gitu. Jadi teman-teman itu mentoleransi valid breakout atau tidak gitu. Contoh ini kan lowestnya moving average nih, karena kan dia pucuk nih, berhenti kemudian terbang gitu. Nah ini kan jadi lowestnya nih. Nah ini gue hapus trendline-nya ya. Jadi ini adalah buffernya teman-teman gitu untuk toleransi apakah dia valid breakout atau tidak gitu. Kemudian ketika terjadi valid breakout seperti ini gitu ya, valid breakout seperti ini, teman-teman bisa langsung gambling, ya bukan gambling sih, bisa langsung follow up. Oke, breakout nih 1 batang nih sampai sini misalnya, gue masuk deh gitu. SL-nya teman-teman harus bisa resikokan minimal di sini. Ya, kalau misalnya kita hitung gitu ya, kita pasang di sini ketika terjadi breakout. Nah, let's say teman-teman masuk di sini deh, ketika closing candle teman-teman langsung hajar gitu ya. Di sini gitu open misalnya sampai sini. Nah, untuk 1 banding 1-nya teman-teman nggak dapat ternyata ya guys, nggak dapat sih, tapi lumayan lah, cukup sih. Tapi untuk posisi ini nggak bagus ya, ini nggak bagus nih, tapi cuan lah, SL-nya nggak kecolek dan teman-teman tinggal memutuskan apakah gue bisa out atau mau di hold gitu. Sebenarnya kalau di hold mati sih di sini kena SL guys, jadi maksimal cuma sampai sini ya.
ketika teman-teman entry-nya dari sini, ketika open candle gitu. Valid breakout, open candle, langsung entry sell, follow up gitu ya, dikocok dulu nih sampai sini. Biasanya takut nih, panik, baru marketnya turun sesuai harapan gitu. Contoh lagi untuk yang ini teman-teman ya, kita pakai zone sekarang. Jadi ini adalah zonanya dia nih, ketika terjadi pucuknya si moving average gitu, swingnya si moving average MA50, kasih bumper gitu ya, space sedikit gitu dari bawah ke atas, sekitaran 50 poin lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, ketika terjadi breakout, masuk valid gitu ya, bullish, candlenya harus batang gitu ya, close-nya itu harus batang. Teman-teman bisa langsung follow up entry untuk ngambil posisi buy gitu. Let's say gini, ini open candle nih, di sini open nih, SL-nya di sinilah gitu. Lumayan juga ya. Kemarin sih kok nggak segini sih dalamnya sih. Nah, 1:1 minimal guys. Tergantung balance sih guys. Ya, tergantung balance. Teman-teman punya balance berapa untuk bisa membuffer ini gitu. Kalau gue sih kemarin ya, kalau nggak salah sih, karena ini di sini ada supply, ada zone gitu ya, ada build up di sini. Ini gue jadiin SL kemarin, zone SL gue. Nah di sini, kalau nggak salah sih kemarin, minggu lalu kalau nggak salah, ini menjadi toleransi SL gue. Nah kemarin ketika terjadi momentum, gue diam-diam aja, ternyata gue TP kalau nggak salah di 1:1 kemarin di sini. Seingat gue sih, ya sebenarnya kalau misalnya gue tahu kalau marketnya masih mau up, ya aku bakalan tahan gitu. Tapi kebetulan karena kalau nggak salah gue cuma buka open satu posisi doang gitu, 1:1 doang, dan itu cukup lumayan dapatnya. Oke, jadi mungkin teori ini gitu ya, untuk trendline ini teman-teman bisa ganti dengan yang namanya rectangle atau shape ini ya. Jadi teman-teman bisa markingin gitu di sini kayak gini. Nah, ketika market nanti bisa breakout di zone yang terakhir ini, di recentnya ya, maksudnya di support sama di swing high sama swing low-nya si MA50, tunggu dia breakout, baru teman-teman langsung hajar follow up entry breakout-nya. Nah, teman-teman nggak boleh pakai dua cara. Maksudnya gini, breakout and retest gitu ya, atau salah satu. Maksudnya gini, teman-teman itu harus memilih dengan menggunakan trading system yang ini. Teman-teman itu nggak boleh nunggu breakout kemudian retest, nggak boleh. Karena gini, kalau misalnya teman-teman memilih untuk menjadi trader breakout dengan trading system yang ini, teman-teman itu dapat momentumnya gitu, maksudnya dapat kebagiannya gitu. Kalau misalnya yang tipenya konservatif ya, yang tipenya konservatif di mana ketika terjadi breakout kemudian dia menunggu validasi retest, di momen ini teman-teman nggak dapat nih yang menganut paham breakout dan retest. Kenapa? Karena ketika terjadi breakout di sini gitu ya, ini valid breakout kan, nungguin retest di zonanya dia nih, zona buffer ya teman-teman nih, nggak sampai dan udah langsung ngegas ke atas, nggak kejemput sama sekali retestnya. Oke, jadi untuk trading system MA50 dan trendline atau bukan base ya, trading system menggunakan trendline, dan mungkin gue bisa ganti untuk materinya nanti ya. Jadi teman-teman itu nunggu breakoutnya dari si buffer yang teman-teman siapkan gitu ya. Bisa ya terserah sih, buffernya mau 100 poin gitu atau 50 poin, let's say, terserah gitu ya. Yang jelas teman-teman itu harus memutuskan bahwa itu adalah toleransi validasi ketika breakout itu benar-benar terjadi gitu. Karena sebenarnya yang pokok itu adalah trendline-nya teman-teman, yang ini yang biru, bukan zone-nya.
bukan yang hijau kotak ini, tapi trendline-nya, karena kita markingin highest sama lowest-nya dari EMA-nya. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Gini. Trendline-nya itu kita marking sebagai tandanya aja gitu. Sebagai tandanya aja, marking dari highest sama lowest-nya. Kotak hijau ini atau shape-nya ini, rectangle, itu sebagai buffer aja teman-teman, sebagai validasi tambahan ini valid breakout atau tidak gitu. Contoh lagi ini ya, seharus di atas sorry ini salah nih warnanya, kebalik. Nah gini, ini jadi buffer nih, jadi kayak semacam toleransi gitu. Nah ini kan nggak breakout guys, ini kan nggak breakout, makanya dia turun. Ini jadi supply demand, first touch pasti di rebound ya. Kemudian untuk yang ini gitu ya, untuk yang ini, nah contoh nih teman-teman ya, di bawah lowest dari EMA 50 rulesnya adalah sales. Jadi ketika terjadi breakout, karena teman-teman kasih buffer segini, ya udah tunggu bener-bener ngelewatin buffernya, baru teman-teman entry sell. Kalau nggak ada, contohnya seperti yang ini kan nggak ini ya, karena ini kebetulan udah push bawah langsung di reject ke atas. Ya kalau teman-teman masuknya di sini ya nggak bisa. Contohnya yang ini nih, valid breakout, close candle, entry sell gitu. SL-nya di sini. 1:1 mungkin dapat gitu. Contoh lagi yang ini, sebenarnya ini. Nah, teman-teman kasih buffer zona toleransinya teman-teman gitu ya di sini gitu. Ini kan breakoutnya di sini. Ini kan lowestnya EMA 50 di sini. Kemudian di sini terjadi breakout, teman-teman entry sell di sini ketika open candle, boom, segitu dalamnya. Oke. Sama halnya di sini. Ini lowestnya, ini highestnya nih. Kita marking lagi di sini misalnya. Di sini ya. Lurus, anggap lurus lah. Nah, gini, anggap lurus. Di atas EMA 50, swing high-nya teman-teman itu buy. Nah, teman-teman kasih buffer. Buffernya terserah mau 50 poin atau 100 poin gitu ya, untuk mastiin bahwa itu valid breakout. Ketika terjadi valid breakout ya, contohnya mungkin di sini ya, karena setelah breakout ini ya contohnya di sini nih teman-teman entry gitu ya, berarti kan entry-nya seperti ini. Di open candle ketika valid breakout gitu ya, open candle teman-teman masuk buy, SL-nya itu misalnya sampai di bawah candle momentum. Oh, teman-teman bisa tarik Fibo sih mungkin ya. Ini di sini misalnya 50% dari candle momentum. Nah, teman-teman ambil 1:1, teman-teman dapat tuh. Nah, di sini teman-teman dapat nih 1:1, bahkan lebih gitu ya. Oke, gue rasa cukup untuk materi trading system yang ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ulang-ulang lagi aja videonya ya, kalau penjelasan gue nggak jelas gitu ya. Yang jelas rulesnya adalah rulesnya mana tadi, hilang guys. Nah ini jadi ini rulesnya, breakout strategi, teori yang dipakai untuk rules yang ini. Indikator yang teman-teman pakai hanya EMA 50. Indikator yang teman-teman pakai hanya EMA 50. Rulesnya adalah ketika breakout trendline ke atas, maka buy.
Ini contohnya ya. Ketika breakout trendline ke bawah, maka sell. Ini contohnya drop segitu dalamnya. Oke, itu yang disarankan 1:2, atau teman-teman bisa buka sekaligus dua kali posisi. Satu entry itu 1:1, kemudian yang satu lagi 1:2 atau 1:3, dimana ketika 1:1-nya teman-teman udah hit TP, posisi yang kedua SL-nya geser ke break even di harga entry lebihin 10 poin. Itu biasanya sih nggak kecolek. Kalau 20 kena biasanya, 10 sih. Atau kalau mau pelit gitu ya, taruh di SL-nya ditaruh di entry-nya gitu. Entry yang keduanya, supaya ya minimal teman-teman udah secure satu posisi lah, TP1 gitu. Oke ya, jadi rules entry untuk trading system yang gue share di video kali ini adalah trading system menggunakan sistem breakout, valid breakout, dengan menggunakan indikator EMA 50 dan trendline, atau trendline-nya teman-teman bisa ganti menggunakan rectangle shape gitu. Shape ini berfungsi sebagai buffer buat teman-teman menjadi zona toleransi untuk valid breakout atau tidaknya dari kondisi market yang sedang kalian jagain gitu. Rules entry untuk buy-nya ketika terjadi breakout ke atas dari highest dari EMA 50-nya yang sudah teman-teman marking. Untuk mencari posisi sell-nya, breakout trendline ke bawah. Ini belum terjadi, tapi kalau misalnya kita panjangin sampai sini gitu ya, sampai sini, maka valid ya, maka valid gitu. Maka valid ini sell. Teman-teman bisa kasih buffer entry seperti ini ya. Teman-teman bisa kasih buffer itu misalnya 50 poin atau 100 poin. Nah, valid breakout. Cuma SL-nya jauh banget sampai sini, guys. Kalian harus taruh SL di sini sih. Gitu. Kalau nggak mau colek itu aja sih. Tapi 1:1 dapat lah. Kalau teman-teman resiko kan di atas ini untuk ambil TP 1:1. Oke, gue rasa cukup untuk video trading system yang pertama kali gue bagikan. Jika teman-teman punya masukan atau pengen dikulik trading system yang mungkin teman-teman agak kesusahan nyarinya, atau trading system menggunakan indikator apa gitu ya, teman-teman boleh share di komen aja sih di bawah. Jadi biar bisa gue kulik juga nih gitu, apakah ini bisa win rate-nya bagus atau enggak gitu. Jadi mungkin ke depan gue akan lebih sering ngebahas tentang trading system dibandingkan materi. Mungkin dalam penjelasan videonya mungkin gue akan tambahin gitu ya, ada sedikit materi yang gue masukkan. Tapi gue rasa untuk materi forex gitu ya, materi trading forex, gue rasa teman-teman bisa cari sendiri terkait apa itu supply demand, apa itu unfilled order, kemudian apa itu support resistance dan seterusnya gitu ya, penggunaan materi gitu ya. Mana sih supply demand yang valid, mana sih zone entry yang bagus dan seterusnya lah. Kayak gue rasa sih teman-teman bisa lihat itu di YouTube gitu. Nah, video ke depan yang gue mau upload adalah video terkait trading system, gimana cara pakainya yang benar gitu ya, maksudnya menurut perspektif gue, dan proper untuk TP dan SL-nya, lebih ke situ ya. Jadi teman-teman bisa, apakah gue dengan trading system yang ini nih, gue hanya boleh ambil 1:1, atau gue harus bisa dapat 1:2, tapi syaratnya ini gitu, atau syarat entry-nya itu banyak gitu, atau validasinya yang dibutuhkan apa saja untuk dapat 1:3 misalnya, atau 1:4 dan seterusnya lah. Jadi minimal jadi target untuk trading system yang ke depan ya, atau requestan dari teman-teman, gue akan coba cari entry dan exit yang proper gitu ya, yang sesuai dan nggak merugikan gitu, dalam arti secara win rate di atas 50% gitu. Kita akan tes secara 10 kali open posisi berdasarkan chart yang sudah ada, tapi ya bukan
lagi running. Mungkin gue bisa bikin yang sedang running, tapi harus ditunggu hasilnya jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa coba live trade ketika trading system yang kita sudah putuskan mau diupload itu, kita coba tes dulu gitu. Oke, gue rasa cukup lah ya closingannya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalau trading system ini cukup membantu, jangan lupa join di channel Telegram kita, gitu ya. Ada keseruan lainnya di dalam channel yang mungkin nggak ada di channel lain gitu ya. Oke, thank you. Selamat malam guys.